Oke guys, ini sekarang kita lagi kebetulan di tempat biasa, tempat Dokter Rudi merubah rambut. Iya. Ini tempat spesial nih. Nah ini kita kedatangan salah satu tamu yang luar biasa, di luar dari biasanya. Karena ini udah lama banget ya nggak ketemu, jarang ketemu ya, lama banget ya. Sibuk banget dokter. Kenalnya tuh udah 14 tahunan ya? 14 tahun. Kayak 14 tahunan ya, 14-15 tahun. Iya. Waktu awal-awal Miss Celebrity kalau nggak salah ya. Iya. Nah terus ini gila udah lama nggak ketemu, ternyata nggak berubah, tetap badannya tetap kecil kayak gini dia. Amin. Ya. Terus semuanya yang berubah apanya nggak ada ya? Nggak ada. Malah Makanya kayaknya aku dia sering dibilang vampir dok. umurnya nggak bertambah dia. Kita bertambah tua, dia enggak nih. Kita memuda. Sama sih, semuanya kayaknya nggak berubah ya, nggak ada yang berubah di sini. Padahal Berubah lah, kita gendut. Kan kita Enggak. gendut dulu enggak Enggak dong, ini kurusan dong. Enggak dong, gendut. BTW aku lagi ada di acara apa nih? Dokter. Ini Ngomong. dokter ngomong itu jadi bisa ngomongin apa aja yang mau kita omongin. Jadi bukan cuman kesehatan, jadi apapun bisa diomongin. Oh, dia yang buka sih. Mesti yang buka dokter harusnya kalian. ngomong. Ya udah aku hari ini aku bajak dulu ya. Coba. Guys, aku bajak. Oke, aku akan bajak acara mereka hari ini. Hai guys, selamat datang di Dokter Ngomong. Aduh, tuh, masih begitu loh. Oh, masih ada bini-bininya. Kebiasaan lu muda gitu. Lu ulangin lagi. Jadi hari ini kita Sekarang akan bahas apa dok? Tidak menua ya Pak? Apa? Ini bahas segala hal yang bisa diomongin masalah. Jadi, tapi kita no gibah ya. Ya, Kita no gibah, no gosip. Kita ngebahas segala hal, ngomongin segala hal yang berhubungan dengan narasumber kita. Yang bermanfaat ya dok Yang ya? bermanfaat. Bermanfaat itu relatif. Bisa bermanfaat buat kita, bisa juga bermanfaat Buat semua orang buat pokoknya semua orang. ya. Nah, ini kan dia berat badannya nggak stabil ya. Dari dulu Itu gimana jaganya, Han? Panggilnya Han aja lah ya. Iya. Kan dia sama kita umurnya seumur dong. Iya dong. Enggak. Lu harus kenalin dulu nama lengkapnya siapa. Lu pada bingung ya, belum pada kenal lagi. Iya, ada yang belum kenal. Iya. Kayaknya semua orang udah tahu, yang Belum orang nggak tahu dong. tuh kita berdua. Iya, Orang mah tahu dia. Iya dong. Kalau kita Orang tahu mah, dong, Magic. lu mesti kenalin diri sendiri kita. Guys, Gua kenalin lu kenalin kalian pasti gue. tahu kan Magic Hand, para Magic Hand ini pasti tahu dong. Oh iya, pesulap. Pesulap magic. Bukan Magic Hand. Maksudnya Magic Hand buat estetika, buat kesehatan gitu. Kan dokter ngomong. Emang Magic Hand pesulap doang? Iya Enggak dong? sih. Jadi kita dari Back to topic ya. Oke. senjata kita mulut dong ngomong. Senjata kita omongan. Mulut sama tangan. Udah. Mulut sama tangan, bener juga. Kalau tindakan kan pakai tangan. Iya, mulut Tindakan sama dalam tangan. komunikasi. Maksudnya- Saya kayak tangan juga. Mulut tangan. Iya. Maksudnya dua-duanya bermanfaat. Mulutnya bisa buat sharing. tangannya Berarti bisa main buat- tangan tuh nggak selalu negatif. Makanya jangan suka orang ngomong, Iya, "Lu jangan main tangan." Ini main tangan berdua. Ih, Tapi main tangannya bermanfaat. gitu. Iya kan dokter kan. Oh, dokter. Iya. Kagak aku tahu nih. main tangan bermanfaat. Aku tahu nih. Tangan. Iya bermanfaat. Iya lah. Ya udah. Kan Oke. tujuannya buat pasien. Dari gimana menjaga badannya Badan. tetap stabil gitu? Jujur ya, sebenarnya nggak stabil-stabil banget sebenarnya. Untuk sekarang makan banyak dikit udah bisa berisi, gendut Oh, gitu ya? gitu. Tapi untuk menjaganya aku harus olahraga dong. Banyakin kardio gitu-gitu, mau nggak mau sama jaga makan. Gitu. Berarti sekarang Basic lagi banget. sibuk olahraganya apa nih? Padel. Wih, berarti dia yang hype. Enggak juga. Gaul. Enggak juga. Gaul ya. Sebenarnya aku tuh bukan termasuk manusia FOMO ya. Aku tuh nggak pernah ikut-ikutan sebenarnya. Nggak suka hal-hal yang FOMO, nggak suka. Tapi menurutku kalau untuk FOMO-nya bermanfaat kayak olahraga, why not gitu untuk kita coba gitu. Nah ternyata padel ini bukan hanya FOMO tapi seru banget. Selain sehat, seru banget. Jadi apa ya, kayak kita tuh ngebakar kalori tapi nggak berasa karena seru kan, fun kan. Oh, Kita karena games. itu ya, Sambil karena games. dia ada dilakukannya
ada komunitasnya Iya, ya. kita juga. Jadi Tapi yang nggak punya komunitas juga masih bisa main kok. Kan sekarang kan udah ada aplikasi Reclub kan. Oh. Jadi misalnya orang yang saling nggak kenal tapi pengen main tapi nggak punya temennya atau temennya nggak bisa mau main tuh. padel, bisa saling ketemu di situ gitu. Jadi orang nggak kenal ya kita daftarnya di Reclub. kita gitu. bisa di Reclub itu. Bisa. Itu untuk satu tempat atau seluruh tempat padel? Seluruh tempat padel maksudnya atau seluruh orang yang bikin Reclub. Dokter sendiri pun nggak, misalnya kita belum punya lapangan, kita bisa bikin Reclub. Oh gitu. Iya, kita bisa Bagus juga punya ya. bikin komunitas sendiri gitu. Berarti sehatnya dapat, Iya, funnya sosialnya dapet, dapat, sosialnya dapet, iya. funnya dapat, terus itu kan link tuh bikin jaringan tuh ya. Oh iya, networking juga. Networking Iya. juga dapat Padahal ya. kita kenal banget dengan networking dan sosialnya. Sosialisasinya sangat-sangat sangat-sangat banyak, lancar sekali kalau di sana ya gitu. Tapi itu benar nggak? Kalau mereka image-nya kan kalau stigmanya itu kalau padel itu untuk orang-orang kaya nih, High orang class ya, menengah ke atas. elit ya, orang elit ya. Benar nggak sih itu? Menurut aku sebenarnya relatif ya, cara berpikir masing-masing. Tapi padel ini sebenarnya nggak semahal yang. Tapi aku nggak tahu ya, ini mungkin buat orang kan beda-beda ya. Relatif lah. Relatif ya maksudnya. Kalau harga Iya, itu relatif ya. Tingkatan ekonomi orang beda-beda, tapi buat kita tuh enggak yang semahal orang kira kok gitu. Jadi lapangan itu kan mungkin mahal tuh waktu awal-awal tuh kan karena lapangan cuma sedikit, terus kita war-nya susah dan harganya tuh, dan karena langka mungkin harganya mahal. Pakai war ya. War Pakai dulu war dong, tuh, iya. war olahraga Dulu tuh- pakai war guys. dulu tuh Nggak lapangan- cuma tiket. Iya, dulu lapangan di Jakarta tuh bisa dihitung jari. Jadi tuh kita cuma main di sini gitu. Itu pun waktunya tuh susah banget dapatnya karena penuh kan. Dan padel ini seru, saking serunya jadi rame. Nah, sekarang karena lapangan udah bertambah banyak, menjamur di mana-mana, jadi kita udah nggak perlu war lagi, dan harganya juga udah nggak semahal dulu. Nah, jadi kalau dibilang mahal, iya mungkin untuk dari olahraga lain mungkin oke lah mahal, tapi nggak semahal golf kok. Golf lebih mahal gitu. oke. Tapi padel ini misalnya harga lapangannya tuh satu lapangan katakan red di Jaksel itu 500-an ya, 400 sampai 500. Kita kalau 2 jam tuh biasanya 8 orang, ya udah misalnya bagi Berarti per orang. kalau itu 2 jam berarti sejuta lah. 400 sampai sejuta. 500 tuh sejam ya. Iya. Ya kan berarti bagi 8. Dua ya sejuta lah. paling Ya, berarti satu orang ya, 200, ya, 100 nggak, lebih. 100 lebih. Ya, Murah, inilah kayak kalau untuk Jaksel ya, ukuran Jakarta Selatan kayak ketimbang lu keluar nongkrong, minum-minum nggak jelas, misalnya alkohol apa segala macam kan mahal. Ya kalau ketimbang padel mah lebih murah padel. Oh iya lah, kalau Makanya dibandingin dapet. itu ya, Betul. dibandingin alkohol ya Iya. tetap padel lah. Tapi lebih fun sehat. fact-nya nih, semenjak ada lapangan padel, klub tuh sepi katanya. Oh, maksudnya Katanya. bukan lagi rame sekarang klub Oh, yang lagi baru ya, lagi ini, hype. Iya. apa klub Jomblo ya, bukan jomblo, bukan jomblo. jomblo mulu. Yang pulangnya cepat, yang pulangnya Yang pulangnya cepet. cepet. Pulangnya Tapi cepet. aku suka tuh sama yang Klub milenial, milenial. yang jompo, Tapi iya. Gen Z, tulisannya Gen Z plus milenial sekarang ya. Iya. Jadi mereka katanya udah mulai aware tentang wellness kesehatan. Wellness. Nah, jadi ini. Tapi intinya klub itu mungkin nggak seramai dulu, nggak yang sepi banget mungkin ya, tapi nggak seramai dulu karena orang-orang tuh termasuk kita ya, maksudnya abis padel tuh pasti pulang ke rumah udah capek, udah pengen tidur, iya. ngantuk gitu. Kalau dulu kan Iya. abis klub pulang Iya, ya juga basiannya, kayak, iya, basiannya yuk, cari live makan music nongkrong, yuk. wah Iya. udah lah ya. Sekarang kayak yuk live music, aduh udah mager ah. Oh, Udah, jadi bagus iya. juga sebenarnya ya. Sangat Ada bagus. banyak positifnya dibandingin Nah, negatifnya. makanya aku seneng banget. Jadi kalau misalnya ada orang bilang FOMO, ya kalau selagi bermanfaat nggak masalah banget gitu. Satu, kedua, menurutku padel ini sebenarnya waktunya bukan FOMO ya, lebih ke akan bisa jangka panjang. Mungkin apa ya? Kayak badminton aja, kayak sama tenis akan jangka panjang. Tapi ini mainnya lebih gampang ya. Belajarnya gampang ya dibandingin tenis. Sama aja sih. Jadi kalau tenis kan mungkin lapangannya lebih besar ya, lebih capek aja. Kalau padel ini tekniknya yang lebih sama si tenis, cuman padel ini kan ada kaca. Kita kan kalau tenis kan nggak ada kaca kan. Kalau dalam lapangan padel tuh kan ada dinding kaca. Oh. Nah, ada hitungan dari kacanya lagi. Jadi tuh nambah teknik dan nambah Oh, ternyata nggak sesimpel itu ya. Oh nggak simpel. Nah, terlihat gampang. Pas kita di lapangan, ternyata itu tidak segampang itu.
Kalau nonton tuh kayaknya seru banget. Coba deh gitu, coba pas main. Berarti cocok Dokter Rudi. Iya, nggak Begini. asal mukul. Ada bola tuh yang nge-spin muter. Kira-kira misal kita udah tahu bolanya bakal sini, tiba-tiba karena dia nge-spin loncat ke sini. Itu tuh ada banyak teknik. Oh, jadi kayak Iya. ini bisa ngitin bola ya. Iya, spin bola, Iya, banyak arah triknya. bola ya. Iya, banyak triknya. Ada Ya ada pokoknya. mirip tenisnya sih. Iya, jadi- makanya serunya tuh karena kita udah naik level segini, beginner, upper beginner, abis itu lower ada bronze, levelnya ya? ada bronze, abis Udah bronze, ada level apa nih? aku, ya Allah, lower bronze kali ya aku, Paling tinggi ya, Main berapa lama tuh? gold, Oh, open, gold. open, yang open tuh udah Cocok kayak yang tuh Rut. bolanya mungkin udah nggak balik ya kalau mereka nyemes tuh, bolanya udah nggak balik. Ini katakannya nih, Tapi silver juga gitu. ada tips kan nih, katakanlah kalau kita yang nggak pernah nyentuh ginian, tips untuk kalau kita mau main padel, kan kesannya kan pasti harganya kan lumayan kan, ya kan untuk kita yang baru pertama mau mulai padel, ada nggak tips-tipsnya untuk biar yang harga lebih ekonomis, jadi kita bisa mantep ke jenjang-jenjangnya, ada tips nggak? Maksudnya supaya lebih murah, Lebih terjangkau murah, gitu. lebih terjangkau, Kalau lebih- terus hasilnya pun lebih maksimal ada. Kalau lebih murah ya sebenarnya sekarang tuh tempat-tempat tuh udah banyak murah. Selain kalau Jaksel ya, Jaksel memang masih mahal ya gitu. Jaksel kan katanya biaya hidup tertinggi di Indonesia. Nah jadi kalau misalnya kayak bagian-bagian Jakarta di luar Jaksel udah banyak murah sih setahu aku ya. Jakarta Barat, BST itu udah harganya tuh udah ada yang 200 per jam gitu loh dok. Daerah-daerah juga murah kok, nggak semahal yang di sini. Kalau di Jaksel kan masih ada yang mempertahankan harga per jam 600.000 masih ada gitu. Tapi kalau di luar Jaksel, kalau nah, ini tipsnya, berarti kan tadi kan dokter nanya tips Iya. murah. Main di luar, mungkin main di lapangan yang murah, kayak BSD udah banyak itu. Terus bareng temen Alat-alatnya alatnya. mesti beli Ya, paling sendiri kita ya? beli bola kan kayak satu pack itu paling 100 isi 3 atau 4 gitu. Terus tipsnya nih, satu coaching dulu sebenarnya. Kalau biar lebih, jadi kan kita langsung main kan langsung dapet tuh gitu. Memang harus ngeluarin modal dulu sih buat coaching. Nggak ada coaching gratis, nggak ada. Kalau endorsement ada. Lu main sama dia aja, diajarin Bisa, dulu. kalau misal beginner Ya kan? kita bisa coachingin. Oh, Kalau iya. gua sama Gitu. timnya slow jogging, slow jog, gratis, modal sepatu, sama gua jalan doang di mall. Nah, tipsnya kalau nggak mau boncos, kalau misalnya gini, kalau kita nggak coaching dulu, kita main pertama nggak dapet serunya, kurang seru maksudnya. Jadinya tuh malah mainnya gitu-gitu aja, gimana kayak bosen jadinya. Oh. Kalau kita coaching kan pasti kita udah tahu flow-nya, ya udah main bisa lebih seru gitu. Coaching minimal berapa tuh? Ada minimal 1 kali pertemuan, 2 pertemuan? Oh, sekarang sih udah ada ini ya paket-paketan ya coachingnya. Oh, Dulu kan paketnya. per sesi. Tapi gua rasa lu sih nggak bakal bosan, Ruth. Karena kan Iya, kalau dilihat seru memang. padahal outfitnya kayak Oh ya. keren ya. Oh iya. Berarti ada outfit khusus nggak? Enggak dong. Baju khusus nggak masih? Enggak dong, yang penting nyaman aja. Nggak bikin gerah gitu, enak gerah. Enggak gerah banget. Kalau dilihat sih nggak mungkin gerah ya. Yang penting jangan pakai. yang gerah yang nonton itu. Iya, iya. Ya, itu pasti lu seger tuh. Oke, kalau gua timnya selojok, gua selojok. Wah, padahal tuh seru banget, Nah, iya, seru iya. banget. Nah, menurut aku ini akan jangka panjang, cuman harganya mungkin lebih murah. Yang mahal itu harga raket di Indonesia. Sebenarnya ada juga kok raket yang 1 jutaan tuh ada. Cocok-cocokan balik lagi. Kan kalau mau sebenarnya itu relatif ya. Relatif Kalau menurut gua sih. kalau mau murah, lu main sama Jihan ya kan, coaching udah diajarin. Gratis. Raket lu pinjem dia punya, nggak Oh, mungkin iya. dong. Dia masa cuma punya 1, pasti punya 2 dong minimal. Iya, Lu pinjem. Bola, masa bola habis? Bola nggak habis Iya. ya Bola kan? Pinjem juga. Tapi bola barengan itu- pakai bareng ya kan? Bola itu bisa berapa kali pakai doang. Oh, nggak Tapi bisa. kalau misalnya beginner makanya bisa lama karena Oke, lu beginner lama banget. karena kalau misalnya udah jago-jago pakai bola tuh kan kenceng kan mereka mukulnya. Bola itu gampang, bukan gampang, maksudnya bisa kempes. Iya, iya, Kalau udah iya, kempes iya. udah nggak enak gitu. Tapi bolanya beda sama Nggak bola bounce, tenis ya? bounce. Hah? Kan mirip bola tenis ya? Bola tenis deh, harusnya sama deh. Oh, sama, Harusnya ya, aku nggak sama. tahu. Untuk bola aku nggak tahu jujur karena aku nggak pernah beli bola gitu. Jadi kalau main langsung ada. Berarti untuk berat badan dijaganya dengan Olahraga. Ya, sama aku lagi suka pilates sekarang. Dia Strength olahraganya training. rajin sih ya. Iya. Semua Nggak rajin olahraga. banget sih, cuman masih yang on off, masih kayak yang mut-mutan, tapi aku usahakan. Aku kan pengen kayak Sophia Latjuba dong. Pengen jadi vampir. Intinya itu konsisten, Ya, konsisten. konsisten. Nah, iya, Kayak benar. Cristiano Ronaldo kemarin, konsisten. Tapi aku juga punya punya keinginan, punya niat. Kayaknya umur
5 tahun atau beberapa tahun mendatang aku pengen vegan deh. Oh itu bagian dokter Rudi tuh. Iya, gimana tuh, vegan Dok? bagian dokter Rudi tuh. Kenapa? Biar menjaga. Kenapa mutusin gitu vegan? Karena katanya Ada momen kalau aku lihat ya beberapa orang di luar negeri tuh rata-rata vegan tuh jadi awet muda banget gitu. Tapi asal nutrisinya bener ya. Ganti-ganti nutrisi yang tadinya kita makan daging, nggak makan daging diganti lah gitu, benar gitu. Intinya mereka katanya tuh bukan katanya, aku ngelihat sendiri 10 tahun bahkan 15 tahun lebih muda gitu dari vegan gitu. Tapi bukan Dan vegan itu terlebih, nutrisi proteinnya antara nabati hewani bukannya mestinya saling nah ikut itu ya? dia aku belum cari Kalau dia. tahu ya gimana. Masih dari dokter Rudi tuh. Dua-duanya harus Iya. ada sebenarnya sih. Oh, harus Kalau di- secara gizi ya. Nah, aku tuh kan sama gini karena aku tuh seneng banget sama hewan-hewan ya. Aku pencinta hewan. Jadi lama-lama jadi- tuh nggak Apa yang kemarin kita bahas sama Mbak Putpat, animal communicator. Iya bener lagi. Nah, aku tuh kayak lama-lama aku nggak tega ya makan cumi gitu, kok nggak tega ya makan udang. Tapi Oh, Karena udah sekarang beda. Tapi motifnya udah beda, tujuannya beda. iya, tapi sebenarnya ya kita kan memang udah rantai makanan di alam ini ya sebenarnya udah nggak bisa dihindarin. Tapi ini untuk aku pribadi aja, aku kayak nggak tegaan sebenarnya. Tapi untuk sekarang aku masih melawan itu gitu, masih kayak kalau udah mati aku maksudnya kalau beli di supermarket atau di pasar kan ya mereka udah meninggoy, Udah, meninggoy. Jadi ya udah gitu. Tapi kayak Berarti ada kan di ini ya, supermarket, Dok. sefrekuensi sama dokter Rudi nih. Iya. Frekuensinya Berarti sama nggak nih. suka makannya apa yang live seafood tuh nggak hidup-hidup nggak? Untuk sekarang aku udah mulai nggak tega. Jadi tuh kan ada supermarket ya, biasanya kan ada yang ikan di akuarium masih ada hidup gitu kan. Jadi kalau kita mau beli harus dibunuh dulu. Itu aku udah mulai kayak sedih ngelihatnya udah nggak Berarti belinya mesti ngajak nih si Arjul, ya. Jadi suruh dia nunjuk. Lu tinggal makan aja. bisa. Atau udah kepikiran itu gua. kasih kode itu. Beli. Nggak bisa, tetap kepikiran. Aku better beli yang udah meninggoy, udah gitu. Tapi tetap fresh, yang baru meninggoy kali ya. Jadi aku nggak lihat mereka hidupnya gitu. Berarti pola makan mau ke arah sana. Terus Iya. badan berarti kesehatannya dari olahraga segala Iya, ya. iya. Terus kalau misalnya ini kan sekarang kan keadaan lagi begini ya. Itu pasti stresnya tinggi tuh. Itu kan salah satu yang bikin untuk aging juga, terus habis itu buat kesehatan juga, imun tubuh turun, begitu stres kan kortisol naik tuh, Iya. radikal bebas, udah stres, pokoknya jadi masalah deh. Itu gimana? Untuk Ngatasin enggak lu stres. stres dulu gak sih? Ada stres Iya. gak sih? Ada dong. Nah, orang tuh kadang gini, Dok, kayak aku ya kalau baca-baca DM gitu, apapun pesan itulah, bahagia terus ya, happy terus ya. Mereka itu selalu berpikiran aku tuh bahagia, happy. Ya aku sih amin, aku senang. pada Tapi nge-DM tuh. sering maksudnya kayak, ih Jihan seneng deh, happy terus ya, bahagia terus ya gitu. Jadi orang tuh mungkin punya Punya persepsi. kalau aku tuh happy terus ya, alhamdulillah aku bersyukur gitu dengan hidupku. Aku mengaminkan, cuman kan bukan berarti nggak punya struggling ya. Semua orang tuh punya struggle-nya masing-masing. Jadi tuh kadang saking aku dilihat happy-nya tuh beberapa tuh ada kayak yang kayak gini, Dok, aku tuh iri loh sama kamu gitu, kok kamu tuh hidupnya enak terus gitu. Padahal enggak loh, aku juga punya struggle, mungkin aku nggak share aja gitu. Dan mungkin apa ya, menurut aku nggak semua hal harus di share ya. Tapi percayalah aku juga punya struggle, dan struggle-nya bikin stres, stres, nangis Tetep juga. ya. Aku juga manusia gitu, semua sama aja kok. Berarti gitu. ini dong, kita kurang happy kali. Nggak ada kan DM lu? Ada yang nanya lu nggak? Enggak ada. Kok bingung? Justru Banyak nih. Nggak ada. Enggak. Yang nge-DM mereka Kayaknya banyak. happy terus Doknya. Nggak ada. Ya ada. Kok nggak diangkat? Kok nggak dibalas? Mana nih? Itu dicari. Tapi bukan happy terus ya, Dok. Nggak ada. Ya, berarti lu kurang happy Berarti- lu. Padahal udah ketahuan mulu perasaan. Hah? Oh, Banyak, banyak nggak lu. dibuka kali, Pak. Nah, Ada ini beberapa. beda nih, ini beda ya. Beda, ini baik banget yang nge-DM tapi nggak pernah dibuka. Ini beda. Sama yang ngomongin, Ini sama. berarti dokter sombong. Sama kok. Dok, Kadang-kadang dokter gaptek. Nggak gitu Iya dong, dong. nggak gaptek dong. Dok, temenku chat dokter lo belum dibalas katanya. Siapa? Oh tuh. Sama dong berarti dong. Iya, sama berdua ini. Ya kan lu banyak nggak dibalas. Kalau ini cuma satu, gua rasa karena satu gua aduh enggak. udahlah. Paling komplain gitu kan. Jadi gue Enggak komplain, Nah, nyariin. jadi tadi kemana tuh sampai jadi gue tuh. Jadi Kan katanya ada struggle, stresnya berarti Iya, sekarang stres. Kalau Iya, tanya, stres. kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya?
Tadi olahraga, padel. Olahraga aja padel. Aku ada- lagi pengen nyoba bisnis sekarang bisnis. gitu. Terus Oh, ada bisnis sosmed juga ya? Nggak, lagi nyobain dong, lagi nyoba. Itu kalau kemarin kan sempet tuh abis Miss Celebrity terus kan di Sinetron. dunia sinetron segala macam itu menurut kamu itu kalau misalnya di dunia begitu tuh gimana sih, maksudnya itu positif atau negatif atau enak atau enggak sih sebenarnya? Kan orang taunya wih terkenal gitu kan, terus semua orang tahu pasti duitnya banyak nih gitu kan, iya, ya kan? iya. Semua kan image-nya begitu kan Nggak ada ya. godaan-godaan nggak? Godaan apa nih? Iya. Plus minus ya. Ya, tantangannya. Tantangannya. Gitu. iya. Ada nggak itu? Ada semua. Nah, pertama kalau dibilang enak atau enggaknya plus minus gitu. Ada enaknya ada banget gitu. Enggak enaknya juga ada gitu. Nah, pertama iya benar kalau di orang-orang tuh pasti mikirnya kayak, ih duitnya banyak, ya memang banyak, tapi kan pengeluaran juga banyak gitu. Oh, plus minus ya. Iya, terus kadang nih ada juga yang nakal-nakal nih, orang-orang entah mantan manajer, bukan mantan manajerku yang sekarang ya, ada yang dulu yang cewek gitu. Itu juga tuh uang kita nggak dikasih gitu, kita udah syuting gitu, nggak dibayar ke kita gitu. Terus ada lah, itu bukan aku doang yang kena banyak gitu. Terus itu kita bicara minusnya ya. Ya orang banyaknya bilang kayak jadi lu mah enak gitu. Mereka ngelihat enaknya aja, padahal nggak enaknya kan banyak. Padahal kita nggak ngerintisnya tidur, susah ya. iya, mulainya susah. Kita nggak tidur di lokasi gitu. Kita bisa kurang tidur, capek karena kan yang bekerja kan nggak hanya fisik gitu, emosi. Kita kan pakai emosi kerjanya, pakai otak juga gitu. Nah kalau misalnya plusnya ya, alhamdulillah ya ada banget lah. Dan apalagi kalau misalnya kita hobi ya, aku kan suka banget nih di dunia seni gitu, suka banget seni. Jadi kebetulan juga ini seni peran, aku suka ya, jadinya enjoy. Seberat apapun kita ngejalaninya enjoy gitu, karena kita suka. Mau seberat apapun ya udah gitu, jalanin aja. Terus kalau tantangannya ya dok ya, tantangannya sih ya banyak gitu. Pertama kalau dibilang butuh yang cakep tuh banyak gitu, yang pintar banyak, yang skillnya bagus banyak juga gitu. Balik lagi ya, rezeki masing-masing. Aku sih nggak percaya faktor luck ya, karena orang kan bilang kayak lu beruntung banget sih, lu beruntung banget. Menurut aku beruntung itu ada, tapi kan beruntung itu kan harus dibentuk dari diri kita ke Tuhan gitu. Jadi gini, kata orang kayak orang tuh kadang kayak gini, kayak ih beruntung banget ya hidup lu. Nggak beruntung, aku kerja keras gitu, cuman nggak kelihatan aja kerja kerasnya kayak gimana, nangis ngerangkaknya orang nggak lihat gitu, nggak ada yang lihat gitu. Ya paling beberapa teman-teman yang tahu ya. Jadi kalau untuk dibilang beruntungnya itu ya karena kita punya prinsip gitu, punya prinsip ke Tuhan. Jadi apa-apa kita ngandelin Tuhan, disitulah mungkin keberuntungan datang gitu, karena kita udah percaya, yakin nih Tuhan akan kasih gitu. Dulu pernah dengar katanya itu ya, godaan-godaan tantangan tuh kayak ada yang jalur cepet gitu kan. Banyak. Ya kan awal-awal tuh kayaknya Banyak. dulu gue kenal dia awal pernah dengar kalau saya cerita itu ada godaan tuh Ditawarin ya. ini, Ditawarin, itu banyak. wah itu sih Oh iya, aku luar sempet, biasa iya, tuh. ditawarin Cuman kayak, dia punya prinsip nih bagusnya, dia nggak mau Alhamdulillah. ambil. Iya, Ya. mukaku kayak bandel ya, padahal enggak loh, asli aku cupu banget. Iya, jadi Nggak, nggak semuanya yang di entertainment di tuh dunia nakal. entertain tuh nakal ya. Enggak Jadi kok, enggak. Nah, aku sempat tuh dok, daerah ya, maklum ya, mulut-mulut beberapa orang daerah yang close minded otaknya, maaf. Jadi ada yang nggak yakin dengan kemampuan kita. Mungkin mereka mengukur kemampuan kita, diri kita dengan dirinya mereka, menyamakan. Jadi kayak yang kok bisa sih dia ada di TV gitu, pasti dipakai deh sama sutradara gitu, kayak gitu-gitu. Padahal enggak, kita tuh punya kemampuan gitu. Kamu harus percaya, kamu itu punya nilai, kita itu punya nilai. Jadi kalau aku ya punya prinsip, misalnya ada orang pengen ngebeli aku dengan uangnya, misalnya kayak mau nggak jadi istri kedua saya atau simpenan atau apa gitu, tapi nanti kamu main dapat film deh, dapat rumah, dapat apartemen, dapat mobil. Nah aku percaya gini, di atas lu siapa sih gitu bisa berani-beraninya nawarin kayak gitu, kecuali dia nawarin kerjaan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gitu kan udah di luar yang tidak
bukan di luar jalur, itu di luar jalur ya, udah nggak bener. Buat aku nggak bener gitu. Tapi aku mikir gini, di atas dia kan ada Tuhan gitu. Jadi kalau nggak dari dia ngasih aku, kalau misalnya gini, suatu saat aku akan main sinetron, itu Tuhan akan kasih, nggak lewat dia pun aku akan dapet dari Tuhan gitu loh. Jadi aku kayak gini, kayak oh ya udah kok lu nggak mau, gini misalnya ada orang yang kayak kok lu nggak mau, dapat rumah, dapat mobil. Udah, kalau memang suatu saat nasibku akan bagus tanpa lewat nih orang pun akan bagus. Jadi tinggal kita pilih mau jalan yang benar atau jalan instan gitu. Dua-duanya nggak ada yang enak. Nah, karena jalan instan pun sebenarnya nggak enak, mending kita jalan yang benar lah. Instan pun kayak dua-duanya nggak enak ya sebenarnya. Iya, instan juga nggak enak kan. Afternya merusak mental menurutku ya. Kalau instan ya, orang yang nih, aku punya prinsip juga gini. Aku nggak pernah mau jalur instan. Dulu tuh banyak banget Dok godaannya, kayak yang misal lagi casting, itu siapa? Aku kan pakai baju putih. Siapa yang baju putih? Tahan dulu ya, nggak boleh pulang sampai jam 7 malam. Itu dari pagi aku casting sampai jam 7 malam aku nggak boleh pulang. Terus aku diajakin kayak, ayo diajakin makan malam tuh gitu sama bapak ini gitu kan. Sama manajer nggak? Aku tanya dulu konteksnya apa. Kalau kita makan malamnya, dinernya ngomongin kerjaan atau ada project baru nggak masalah gitu. Tapi kalau konteksnya kayak apa ya, kita juga belum berteman gitu. Jadi dan berdua doang, itu aku nggak mau gitu. Berarti nggak semuanya itu nggak bisa dong dibeli ya? Enggak. Aku yakin, dan menurutku yang dibeli itu nggak akan tahan lama Dok. Berarti tuh, jadi kalau misalnya di dunia entertain nggak semua itu negatif ya? Enggak dong, banyak kok. Yang penting sekarang yang punya skill positif. value ya. Jadi kalau buat Jihan sendiri kan nggak bisa nyogok dia pakai rumah, pakai mobil, pakai uang segunung juga nggak bisa ya. Nggak bisa. Nyogoknya kasih kerjaan aja. Oh iya. Aku juga gitu. Intinya kasih kerjaan aja. Nggak usah yang lain-lain. Kasih kerjaan aja, dia ketemu kok. Bener. Aku salah ya, dia harusnya ngasih aku kerjaan. Salah. Nah, sekarang udah tahu kan? Jangan tawarin dia kerjaan, jangan nawarin rumah, ditolak pasti. Udah lu duit tolak, 74 kilo emas tapi aku tolak. Aku nggak munafik ya, cuman tapi gini, aku tuh percaya apapun itu pasti ada akibatnya gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ngambil hal-hal yang instan nih ya, itu tuh bakal merusak mental kita. Jadi gimana ya, kita tidak terbiasa dengan proses gitu-gitu. Lama-lama tuh kita jadi kayak yang bisa nggak mau kalah, bisa jadi orang yang nggak mau kalah, bisa jadi orang yang apa aja harus diturutin. Nah, itu nggak baik buat diri kita ke depannya gitu. Nggak baik lah pokoknya. Banyak kok contohnya aku ngelihat manusia-manusia yang kayak gitu Dok. Jadinya alhasil merugikan orang, merugikan diri dia sendiri juga. Masa tuanya jelek banget, dia nggak bisa berusaha dong. Dia udah terbiasa dikasih-kasih, mau sampai kapan? Gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita mau mengikuti proses, kita tuh banyak banget dapat manfaatnya. Kita bisa lebih pintar, lebih cerdas dari hal-hal yang salah, dari hal-hal yang kayak yang kita jatuh, kita bisa belajar lagi. Jadi kita bisa lebih kuat, lebih cerdas, lebih bisa bisa mengendalikan diri. Banyak banget loh manfaatnya. Memang tidak gampang untuk mengikuti proses, tapi itu yang benar-benar mengasah kita. Biar apa ya? Ya kalau kayak mau jadi berlian kan harus ditempa dulu kan. Ditempa dulu. Bagus. Baru benar-benar jadi berlian. Kalau udah jadi berlian, di dalam tanah pun tetap kelihatan itu berlian gitu. Tapi sekarang kan udah beda. Aura tuh nggak bisa bohong. Sekarang kan ada namanya black-ground diamond. Tapi tetap aja. Sintetis, murah. Bisa dibikin sekarang Tapi instan. Nggak usah di tempat-tempat, pakai pabrik. Jadi sekarang udah beda. Jadi kalau diamond, jangan pakai analogi diamond guys. Sekarang udah ada emas. Jadinya begitu Emas, iya. Tapi tetap aja Masa kan. ada Cina sepuh. Tapi tetap aja nggak asli kan Dok. Aura kan nggak bisa bohong, nggak asli. Malah black-ground diamond tuh lebih ini ya. Lebih terang, lebih stigmaku ya guys. lebih bersinar dibandingin berlian aslinya. Lebih bersinar. Oh berarti. Tapi asli nggak. Nah berarti asli itu tuh yang nggak. terlalu berlebihan juga hati-hati, nggak boleh. Iya. Ya. Nah itu tuh pelajarannya ternyata. Iya, hal-hal yang berlebihan juga nggak baik. Kelebihan duit. Nah nggak baik. jadi aku tuh nih godaannya, aku sampai pernah dijebak tau. Ini banyak yang nggak tahu ceritanya. Dijebak Dok. Serem banget. Masa sih? Serem banget iya. Dijebak apa nih ceritanya ini seru. Jadi aku ditawarin iklan terus ya udah kan aku kayak lolos gitu kan iklan.
syutingnya aku kena di Nias, tau nggak Nias? Oh iya. Oh iya. Yang tempat dulu kan ada uang kertas 1.000 tuh yang tempat loncat batu di situ. Ih kalau nonton udah bodo amat lah dia kalau nonton. Oh jadi di sana tuh, syutingnya di sana. Syutingnya di sana aku kenanya gitu. Itu iklan tuh. Iklan ada salah satu iklan provider Iya, lah iya, gitu. iya. Budgetnya gede gitu. Terus abis itu Kalau gede itu 2 digit, 3 digit atau berapa sih? 4 digit sampai? 3 digit sampai kok gitu. Kalau dari zaman dulu Lumayan ya. iklan. Ke Nias. Gede. Zaman Kita dulu. jadi batunya enggak, aja tuh yang dilompatin. Kalau ke Enggak, Nias jadi 2 batunya digit aja. dong. Kalau ke Nias 2 digit lah. 2 digit ya. Aku dulu yang 3 digit pernah kalau photoshoot gitu-gitu. 3 Tapi- digit photoshoot. Iya, Gila gede juga ya. Gede dulu zaman dulu, tapi sekarang udah nggak ada iklan. Zaman dulu kita ngerjain berapa pasien tuh, Kecil. lu aku pun tuh nusuk berapa orang tuh. Ya, Jangan. udah, tapi itu zaman dulu ya. Zaman sekarang, ya Allah sedih Oh, banget. zaman sekarang malah pada turun ya. Iya turun karena ada sosial media kan, gitu. Ya balik lagi Saingannya, zaman. Jadi itu dijebaknya gimana tuh? Terus oke. Nah, aku pokoknya schedule mereka nggak jelas karena aku juga saat itu masih rada polos. Tapi karena mungkin aku berprinsip dan lain-lain, Tuhan tuh melindungi itu gitu. itu di muka tuh bayarnya tuh. Enggak. Iya, aku dibayar. Di muka? Nah, Langsung 3 digit ternyata, ya? ternyata yang punya PH itu pokoknya suka sama aku gitu. Aku nggak tahu tuh gitu karena dia nggak pernah keluar, nggak pernah nunjukin juga gitu. Jadi nggak tahu radarnya orangnya yang mana, nggak tahu. Tiba-tiba katanya besok ya berangkat ke Nias, kok mendadak besok. Nah, bodohnya aku tuh selalu ngasih tahu kayak bukan selalu ngasih tahu ya, maksudnya aku ngasih tahu kayak kelemahanku, kayak aku nggak bisa sendiri ya gitu. Aku harus ada cewek salah satu karena aku penakut kan. Jadi di situ tuh ada lah kakak-kakak yang editor, kata dia bilang dia ikut, dia udah bawa koper, jadi aku yakin banget dia ikut. Ternyata tiba-tiba besoknya aku disuruh sebelum berangkat tuh aku ditanya dulu mau yang bisnis kelas nggak, aku bilang nggak usah, aku bilang kan, aku kan Oh, polos nolak banget bisnis ya. kelas tuh? Iya, aku tuh dulu bodoh banget, segalanya aku tolak, segalanya memang aku tolak. Jadi nggak usah lah, aku bilang yang biasa aja nggak apa-apa, yang penting nyampe, aku bilang kan, karena udah terbiasa ini ya dok dengan hal yang tidak Ya, nyaman, jadi sederhana lah. iya jadi aku nikmatin aja gitu. Nah abis itu sebelum berangkat ke bandara, aku dikasih hotel di mana di Jakarta Pusat lah. Nah pas berangkatnya subuh, aku dijemput di lobi itu tiba-tiba ada nih orang pakai Alphard ya, set dibukain pintunya. Lah kok yang jemput beda gitu, aku kaget. Terus tiba-tiba kayak, Jihan ya, iya kamu pergi sama aku berangkat. Kru-krunya mana? Aku nanyain yang cewek itu mana? Nggak ada, nggak ikut. Aku takut dong. Nah. Aku takutnya lebih ke ini, aku sendiri nih sama aku sendiri nih, aku kan penakut gitu. Ya udah ternyata lebih ada yang lebih menakutkan lagi. Kru-krunya udah nyampe, aku pergi cuma berdua dok. Ya dipesenin ternyata bisnis kelas bareng gitu. Aku udah curiga gini, pols-polsnya kita juga nggak bego ya. Kamu punya pacar belum? Digituin. Aku kayak, wah lain nih, agak lain nih gitu. Terus ada, aku bilang, oh dia udah begitu doang. Oh ya udah, tidurlah di bisnis kelas lah. Ini berarti yang punya PH-nya nih, yang pergi bareng nih. Ini masih muda atau udah tua nih? Masih muda. Masih muda. Wih, gokil Masih juga muda, ya. masih muda. Tapi kan, ya namanya mikir pakai perasaan kali ya. Jadi kayak nggak suka, nggak mau. Itu tahun berapaan? Tahun kapan ya? 2016 kali ya, 2016. Coba 2016 PH yang iklan di Nias. Coba dicari. PH iklan di Nias, coba siapa? Ya, dia nge-follow aku nggak mau posting ini di IG-ku. Pakai cek Jangan. Instagram yang follow siapa? Yang punya PH di Nias. Banyak. Salah jadi fitnah. Terus habis itu udah. Udah kan, nyampe di Padang dulu kita transit. Oh, transit detail Padang banget nih dulu. ceritanya, dia tahu deh nih. Jadi intinya di Padang, kita sempat makan dulu, terus nah language-nya tuh udah beda, kok dia moto-motoin aku. Oh. Terus kayak yang, nih foto kamu bagus kan, kayak gitu-gitu. Kita kan kayak tahu ya, cowok yang mana yang interest sama kita, yang mana enggak gitu kan. Terus abis itu, tiba-tiba memperlakukan aku tuh kayak pasangannya dia, lebih ke kayak, pegangin dong dompetku, kayak bukan asisten ya, tapi lebih ke kayak istri iya, yang iya, megangin iya. barangnya kayak kamu duitnya ambil yang kayak gitu-gitu lah, kayak aku bilang nggak mau gitu, cuman kayak udahlah, aku tuh pikir kayak aku nih di luar ini di kota orang, aku sendiri perempuan, kalau aku ngebrontak dan lain-lain ntar aku diapa-apain gitu. Ya udah aku ngikutin alurnya Jadi dulu ikutin gitu. sampai ke Nias nih. Iya, sampai ke Nias. Nah, aku di tuh udah, Nias. dan aku tuh orangnya tipenya gampang ilfilan ya. Maksudnya kalau dikejar tuh aku ilfil gitu, kalau aku yang nggak mau. Jadi kalau Jangan dikejar misalnya guys, jangan dikejar. Biar dia yang Paling mengejar. Jadi kalau misalnya lagi makan di resto sama kru-kru,
aku tuh udah nyeting tempat, aku duduk paling pojok deket dinding, krunya ku seret, kamu duduk sini ya, kamu duduk sini, biar dia tuh nggak duduk sebelah aku. Iya. Sama dia tetap aja tuh krunya diusir. Oh, tetap duduk sebelah. Iya, kayak tetap aja dia, anjir kenapa nih orang harus sebelah aku gitu. Terus dia tuh nunjukin language-nya tuh ke semua kru, ini pasangan gue, kayak gitu-gitu. Kan aku jadi dipandang aneh ya, tapi aku kayak bodoh amat gitu. Ya udah kan, terus aku ngerasa nggak nyaman ya sebenarnya syuting. Nah, terus dia kayak syutingnya tuh lebih ke kayak mobil khusus aku berdua, dia kru-kru beda gitu. Nah, sampai aku nggak berani tidur. Jadi intinya pas syuting tuh Dok, dia kayak asisten aku loh. Oh. Kayak maksudnya Iya, bener, maksudnya ini Masa punya yang- PH tapi dia yang betulin semuanya. dia ya? sisirin Dia yang rambutku, ngisi. kan aneh ya lagi itu kan tugasnya hair. Iya, mestinya hairdo atau apa. itu sih emang nggak wajar Iya, ya. aku kayak kok gini ya dia gitu kan. Terus abis itu di mobil tuh dia ngomong, aku tuh suka sama kamu gini. Aku udah kayak diem aja. Oh iya, aku gitu-gitu doang gitu. Karena aku mikir kalau aku tolak nanti aku diapa-apain gitu. Tapi itu tetap bener ada syuting iklannya, bener ada. Beneran, syutingnya jelas gitu, ada. syutingnya jelas, tapi kayak aji mumpung aja. Terus habis itu, nah, tapi ini boleh di-cut nggak nanti? Parahnya Dok, dia alasannya gini, Jangan di-cut berarti kon ngomong. di-cut ya, mau cerita full nggak nih? Nggak, terus abis itu jadi Ternyata dia mesenin kamar, satu kamar berdua Dok. Oh, Takut lah aku. Gokil gitu. Nah alasannya kamarnya penuh. Terus tau nggak, resortnya itu serem banget. Di Nias itu kan masih kayak lampunya nggak masih kayak minim, kuburan masih depan rumah. Itu resortnya serem banget, masih hutan gitu. Terus kamarnya dia bilang penuh. Alhasil bareng dia tau nggak. Tapi walaupun kasurnya beda-beda ya, dan kalau aku mandi, aku suruh dia keluar, aku kunci gitu. Nah, tapi aku tersiksa, Dok, Iyalah, karena itu aku mah ketakutan. itu mah stres juga kayak gitu ya. Stres banget. Gila. Nah, terus aku nggak pernah tidur. Jadi 2 hari itu aku nggak tidur. Dia melek aja terus tuh. Enggak, aku nggak masuk kamar, aku ke lobby. Karena kan aku nggak bisa tidur sama misalnya laki-laki orang, apalagi aku nggak kenal. Iyalah, nggak kenal gitu. Nah, jadi aku di lobby, aku stay di lobby, aku cuma teleponan sama pacarku saat itu. Aku teleponan sampai pagi, jadi syutingnya tuh aku kayak blow on, nggak tidur, muka nggak Tapi fresh. itu ya, berarti dia yang pertama nolak uang, yang ini ternyata sebenarnya Nah, kalau dia- dia nggak dia- benar kan bisa aja ini nolak juga ya. Tapi dia ngimingin aku, memang dia ada film saat itu, filmnya tuh berbau, ada pemain luar negeri banyak, maksudnya film, aku nggak mau nyebutin ya. Nah, jangan Pemainnya disebut. juga Ntar kita tahu. aktor besar. Pemainnya juga aktor besar. Dia nawarin, abis itu aku tolak. Akhirnya aku tolak karena ya aku nggak mau sama dia gitu. Nah, intinya dia kayak aku nggak pernah tidur sama dia, aku nggak pernah mau satu di kamar itu, aku di lobby stay. Itu udah sambil nangis Dok. Aku mikir kayak entah ada kuyang kayak lewat atau apa, itu kan hutan kan lobbynya kan. Jadi aku takut banget. Nah, tapi ada satu malam itu aneh loh Dok. Aneh banget nih. Tapi di-cut ya, di-cut ya. Ini apa mistik nih? Aku aneh deh, demi Allah ini aneh Dok. Jadi aku udah nggak tahan tuh 3 hari nggak tidur, metong dong aku. Jadi 3 hari nih, aku udah hari ketiga, aku udah nggak kuat, aku pengen tidur gitu kan. Kan kasurnya pisah-pisah, tapi aku minta suami pacarku saat itu ya, aku teleponan sampai pagi, maksud aku lu jagain gue ya, gitu. Kan kasurnya juga beda-beda kan, jauh, tapi tetap aja kita nggak ngerasa tidak aman. Ya udah kita aku teleponan sampai pagi, tapi aku ketiduran. Dianya tetap jagain, jadi call-nya tuh tetap nggak Jadi dimatiin. ini video call nih? Enggak. Nggak, Call biasa. Call biasa. Tau nggak Dok, anehnya nih, aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aku lagi tidur, aku jalan. Hah, demi Allah, aku nggak bohong. Aku lagi tidur, Bangun jalan. Bangun. tapi mataku nggak buka. Aku nyadar-nyadarnya aku udah nyekek dia Dok. Itu aneh, jadi gini. Jadi gini, Serius? demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak bohong. Jadi gini, aku tidur, tiba-tiba gini, jalan ke kasurnya dia, nggak tahu Nyekek kenapa, dia gitu? nggak tahu kenapa bisa ke arah itu. Jadi mistis ya, bisa ke arah dia, tiba-tiba aku udah Ngekek gitu? buka selimutnya dia, udah mau giniin dia, tapi aku langsung sadar, aku kayak, ini aku kenapa? Terus dia bangun gitu. Dia bangun tapi malah kepedean kan, dianya. Oh, pikir lu mau jelek gue ya. Lu mau jelek gue ya. Terus dianya malah ke kasurku kan, aku tendang dong, jatuh kan dia. Terus aku bilang, aku bilang, "Ngapa?" Dia bilang gini, kamu ngapain? Kamu mau cekek aku ya? Enggak, aku bilang, gue nyinggung, sana. Aku udah kayak nggak peduli, aku tenang, sana. Itu agak aneh sih ya. Aneh, nggak apa kamu Oh, itu mau. di hipnoterapi gimana tuh, Ruth?
kok dia bisa Iya, alam bangun? bawah sadar. Kan dia nggak tidur nih. Itu aneh. Intinya dia kan nggak tidur 2 hari. Hari ketiga akhirnya dia tidur, tapi kan jagain terus tiba-tiba dia bangun lagi tidur, terus habis itu jalan ke. Ini kan orang yang harusnya dia hindari. Iya, Terus kenapa tiba-tiba aku kok sana? malah dia ke sana terus mau nyekek gitu. Tapi bukan nyekek ya, aku lebih ke kayak Iya, buka kayak ininya mau, aja. Baru buka itunya aku baru sadar buka Terus habis itu selimutnya habis itu dia tiba-tiba sadar. Itu Iya, gimana? Kenapa jadinya gitu? dia kayak kamu iniin aku ya, sana dong, aku gitu-gituin kan. Terus aku langsung handphonenya kan mati kan, aku telepon lagi, Mak, tadi aku ngigo loh, aku langsung cerita aja biar dia menghindar kan. Maksudnya dia tahu kalau aku nelpon pacarku dia menghindar. Akhirnya dia balik lagi ke kasurnya. Habis itu besoknya dia minta maaf, maaf ya kalau kamu gak nyaman, aku tuh suka sama kamu, tapi kalau kamu gak mau ya udah nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu-gitu. Dia sih minta maaf gitu, ya udah kan. Tapi tetap aja nggak nyaman. Nah pulangnya itu di pesawat tetap aja kayak yang kamu suka laut nggak, suka pantai nggak? Padahal kan aku suka banget, aku bilang nggak suka. Karena dia ngajakin aku ke private pulau gitu karena Berarti bilang nggak ada mau. ya. Jadi trik-trik buat ngejebak tuh ada. Ada. Ya pasti mengimingi ya. Terus habis itu kayak suka konser nggak suka, pada suka gitu. Terus dia kayak yang, kalau putus kabarin aku ya. Aku diem aja udah. Oh, kalau Terus dia kayak yang mau handphone baru nggak. kalau nggak kuat-kuat ini ya. Langsung. Iya. Ya. Nah makanya untungnya aku Nggak tuh kuat-kuat ya. untungnya ya aku nggak tahu ya, maksudnya aku ngerasa kayak kalau laki-laki begitu tuh aku ngerasa direndahin aja gitu. Dan Iya, bener. jadinya aku nggak mau menghargai, gitu. nggak Iya, maksudnya malah kayak nggak respect jadinya. Iya, nggak respect. Makanya kayak mungkin ada perempuan yang senang dikasih. Aku sih nggak munafik. Maksudnya kalau misalnya aku punya suami ngasih, aku senang banget lah. Kan udah jadi Iya. pasangan, Itu udah beda jadi suami, lah. beda. Tapi kalau Beda, misalnya beda. orang nggak ini, ya enggak lah. Aku nggak, dulu ya aku nggak suka gitu. Lu hubungin aja Ruth. Kan dia bilang kalau putus hubungin lu, hubungin dia. Siapa tahu lu hubungin. Ngejebak gitu ya. Iya, siapa tahu begitu lo hubungin dia berubah Tapi sekarang. kalau misalnya nggak kuat godaan ya pasti Pastilah iming-imingnya itu sangat mah besar, kan gitu. lumayan iming-imingnya kan. Pasti ya, lu bisa ikut filmnya bagus loh sebenarnya kemarin. Tapi aku mikir kayak Tapi enggak lah kalau udahlah. kayak gitu ya. Malah Iya. akhirnya kedepannya mah negatif jadi. Iya, nah itu dia aku mikir kayak kalau kita nyari yang instan, pasti kan kita bakal nyari ini terus, kayak gitu-gitu terus, mau sampai kapan gitu. Terus nggak sehat lah buat mental kita. Mending kita belajar, kita jadi lebih pintar, kita pintar. Aura tuh nggak bisa bohong, kita bisa lebih dihargain orang-orang gitu. Karena skill kita, prinsip kita, aura tuh nggak bisa bohong loh dok. Aura tuh maksudnya ini. Dari inner. Nah itu tuh, dokter Rudi dari bidangnya dalam. tuh cakra Nah, aura ini tuh. cakra aura ya aku Inner percaya tuh. beauty. Inner beauty, aku percaya dengan hal-hal Itu begitu. bisa jelasin nggak Ruth? Kenapa dia bisa bangun diri gitu mau ngebuka? Maksudnya kenapa dia bisa? Itu kan antara mau nyekek atau mau ngebuka selimut, narik selimut. Nyolek. Biasa kan di hipnotis kan biasa harus ada yang ngasih perintah. Ya kemungkinan, nih mungkin ya, ini opini nih. Waktu itu kan 3 hari nggak tidur, berarti kan posisi itu kan jadi Ketakutan alam bawah sadar enggak, ya? itu berarti kan dia masuk alam gelombang theta. Nah, terus Tapi masalahnya ada yang bisikin, siapa yang bisikin? Takut Kan banget. sampai di jalan itu kan. kan dia lagi telepon sama ininya pasangan, masa Tapi pasangannya mati abis mati, itu, udah mati. teleponnya. terus ada yang dia bisikin terus. sendiri dia mungkin alam bawah sadarnya ini orang dia bangun sendiri. Oh. Iya mungkin, tapi masuknya kalau di jalan itu berarti dia masuknya ke theta waktu itu. Oh jadi Tapi itu Jadi dia masuk akal ya dia dok? menghipno diri sendiri. kemudian di sini buka gitu. Iya. Aku nggak Kan ngerasa kita ngomong mistik nih ya, kita ngomong hipno ya. tapi aku nggak ngerasa kayak buka gimana ya, aku pengen tidur Ini opini nih, kita ngomong mistik. Tapi nggak ada. Bisa kan? Kita bisa kalau begitu. menghina diri sendiri nih. Ayo, Kalau buka. kayak gitu ngapain Buka. jelek-jelek? Buka. Inti dasarnya gue benci sama orang itu. Dan inti dasarnya kan, ini orang nggak bener nih, gue pengen ini nih. Kan alam bawah sadar pasti ada nggak suka dong, ada ilfil dong. Ada nggak ilfilnya? Ada lah. Nah, ya. Tapi Otomatis dari kan kita- dia keluar dulu loh. Di jalan diri, dia mau nyekek, dia bangun diri. Itu aneh loh dok, sampai sekarang aku mikir kayak aku nggak percaya hal-hal begituan ya. Kok Itu bisa? mah sains gitu? ya, sains kan. Science itu. Bukan ngomong mistis ya, bukan, sains. bukan. Tapi kok bisa? Oh ya, sains ya. Tapi kok bisa? Tapi aneh ya, sainsnya. Nah, terus berarti kalau emang ada stresnya, ada struggle segala itu cara ngatasinnya Iya. gimana? Kalau sekarang nih kayak gini, dunia kayak dunia kayak gini gitu.
balik ke prinsip sih dok, maksudnya kayak kalau nggak sesuai prinsip ya udah nggak usah dikerjain, stres apalagi kalau stres. Tapi kalau misalnya sesuai apa yang kita mau, sesuai prinsip kita, sesuai apa yang kita targetkan, ya harus stres, harus ngejalaninnya, harus ngadepin stresnya, ngadepin rasa tidak nyamannya. Kita tuh nggak bisa menghindar dari rasa stres dan tidak nyaman. Nggak, semakin kita menghindar, menurut aku ya semakin dikejar. Mau sampai kapan harus kita selesaiin. Jadi kayak ya udah stres aja nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya baik gitu. Berarti salah satu cara ngatasin itu si padel ya? Salah satunya iya. Padel kan itu bener. kan bisa olahraga, bisa ngurangin stres. Karena kan dia tapi sama nggak bisa orang-orang. dihindarin banget ya dok, iya, maksudnya kalau ditanya gimana cara ngatasin stres, bener olahraga, padel. Tapi kalau ngatasinnya balik lagi, abis itu diterima, dihadapin. Tapi kalau dengan padel kan kita jadi kayak bisa kayak relax dulu, kayak apa ya, kayak refreshing dulu, jadi ngadepin stresnya udah nggak begitu stres banget gitu, bisa dengan kepala dingin, bisa kayak oke, ayo kita kerjakan tekanan ini gitu. Tapi ini ya, menjalani ini dunia entertain ini suka ya, nyaman ya? Nyaman, emang kamu memilih di bidang ini ya? Aku suka seni peran, aku suka segala hal tentang seni lah, ya? melukis, aku suka ngelukis, aku suka masak. Masak tuh seni nggak sih? Iya, masak tuh seni nggak sih? Iya dong, seni. Ya? Aku suka masak, aku suka nyanyi, aku suka pokoknya seni-seni lah, seni peran, acting ini aku suka gitu. Berarti seniman lah dia. Emang ya. Di passionnya jiwaku seniman. Seni, iya jiwaku seni. Ini kan andai katanya. Ini ceritanya nih, misalkan tiba-tiba nih kan, tiba-tiba kasih kerjaan, tiba-tiba ada nih bos gede nawarin, lu keluar dari jalur itu entertainment. Ikut gue deh ke kantor deh, apa jadi? Ada, pernah aku ditawarin gitu. Oh, tertarik nggak? Enggak. Oh, maksudnya Pernah, kerja di pernah. kantor dengan gaji yang 3 digit. Oke. Pernah, sumpah 3 digit, pernah. gue sih ambil. 3 digit ambil kan, ambil. Kak, aku nih aneh ya, apa aku manusia paling aneh? Aku nggak pick me ya, demi Allah nggak pick me, cuman memang aneh aja. Dan aku ngerasa kadang, kok nggak kayak orang ya gitu. 3 Kalau orang digit tuh hidupnya enak. Komisaris gitu. loh, Karena nggak mau komisaris. Nggak. Jadi gini, aku tuh pernah di bandara intinya disamperin orang Cina. Dan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oh. Bahasa Inggris pun nggak bisa, jadi bahasa Jadi tubuh. bahasanya gimana? Oh, itu susah. Jadi nggak ada translatornya. Terus tahunya dia nawarin kerjaan gimana? Iya, jadi dia bilang, iya, ada translatornya loh. Ada translator. Pokoknya nggak ada kan, tiba-tiba translatornya. Sekarang gampang ada Google. Oh, gue tahu. Oh enggak, ada orang translatornya. Jadi Nah. ada orang datang kayak, Kak ini mau Bapak ini mau nawarin kerjaan gitu, gajinya terserah kamu katanya. Itu mah ini lagi. Aku nggak bohong. Ini modus Tapi lagi. kerjanya kayak di daerah gitu, dia punya perusahaan di daerah. Mana kalau gajinya terserah udah Enggak, modus aku balik lagi, itu mah. banyak duit, kalau stres ngapain? Yang dicari di dunia ini nih apa? Kalau aku ya kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Bahagia belum tentu damai, tapi damai bisa udah pasti bahagia gitu. Nah, tapi kalau kita banyak duit, gajinya gede, nggak happy ngapain? Kalau aku ngapain? Berarti duit terakhir lah ya? Balance semua itu Duit nggak terakhir juga, ya? nggak juga. Tapi semuanya harus balance. Kalau aku ya semuanya. Berarti harus kalau sekarang suruh laki-laki idaman yang kayak gimana? Iya. Wih, aku Yang harus pertama apa? rajin. Bukan fisik dulu, Fisik tuh mah nomor relatif 2 lah. ya. Iya, penting di fisik kan. Pertama ya dia tekun, rajin, attitude-nya bagus, adabnya bagus, cerdas ya. Kalau aku lebih suka cerdas. Berarti pintar, Fisiknya pintar. juga ya Fisiknya juga ngaruh Fisik ya. keberapa di fisik kedua, ketiga? Fisik keberapa? Fisik kedua, ketiga kali ya. Kedua. Pertama tuh cerdas dulu. Oh, satu pintar ya. Pintar. Kedua, Dokter mah pintar, Ruth. Iya. Dokter pintar. Terus kedua? Kedua rajin, karena Rajin banget. Rajin banget. Dia suka Tiap hari pergi pagi pulang malam, kan. Kerjanya non-stop. dia suka cari duit nggak? Kalau dia pintar tapi dia males, nggak ada cari. duitnya. Oh, Aku gini-gini Rajin suka cari duit duit ya. berarti ya? Nih, Bukan duit nyari kita nih, nyari duit nih.
aku nolak yang dikasih itu bukan berarti aku nggak suka duit ya. Aku nggak munafik, aku suka duit nomor satu juga. Cuman maksudnya nggak gitu ngasihnya. Berarti gitu. satu attitude, Cerdas ya. cerdas, kedua Fisik, fisik. rajin lah, rajin. Oh, Rajin. Tekun rajin. Tekun. 3 Terus, fisik. Aku tuh manusia yang ini ya, apa namanya, visual ya. Jadi aku, Oh, kelihatan ya visual ya. aku manusia visual. Aku perempuan visual ya. Maaf. Jadi aku akan, yang penting bersih sih. Kalau maksud aku tampan tuh bukan berarti standar gantengnya begini, enggak. Yang penting tuh dia bersih, badannya proporsional. Enak dilihat buat kamu ya. Iya, proporsional ya, kayak Kapten Amerika lah. Oh. nggak enak gitu jadi buat kita nggak enak. Siapa tuh? Buat kita Chris nggak enak. Evans. Aku suka banget Chris Evans. Ah, iya. Aku suka dia. Jadi menurut aku proporsional ya. Nggak mesti bule. Maksudnya kayak badannya bagus. Attitude-nya itu pinter loh. Aktor-aktor tuh Kalau yang pinter. pinter mah si Banner malah Hook tuh. Banner siapa? Iya. Dokter Banner tuh Hook itu pinter. Enggak, Kan ya. dia Oh, ilmuwan. Tapi Bisa kan jadi gede loh. Wut. Tapi aku nggak suka terlalu gede. Hijau lagi. Gede. Jadi intinya maksudnya proporsional badan gitu. Berarti Jadi Royal nggak perlu. semua manusia tuh cakep sebenarnya. Semua cewek cantik, semua cowok ganteng sebenarnya, asal menemukan proporsional masing-masing. Jadi kalau misalnya dia olahraganya bener, lifestyle-nya bener, proporsionalnya dapat, pasti menarik. Semua orang tuh menarik. Berarti Tajir Royal terakhir tuh ya Keempat dia. apa? Mau lah. Yang keempat apa? berarti? Mau lah dah. Yang keempat apa? Mau. Tajir Yang sama keempat Royal udah apa? pasti. Yang keempat apa? Maksud aku kalau attitude-nya bagus udah berarti kan Tajir sama Royal. Ih, enggak Oh, tentu dong. Belum tentu. Jadi kalau attitude bagus, banyak yang susah. Ya lu closing dulu nih, ntar dulu closingnya. Ini durasinya 24 jam. Sampai kuliah. Attitude bagus belum tentu juga ya. Enggak, Tajir sama adab- Royal. Kalau adabnya bagus kan kalau orang cerdas kan pasti ini nggak sih Dok, nggak membiarkan pasangannya ini pasti Iya, baik. Berarti setia masuk nggak? Setia Masuk yang lah, masuk. Berapa setianya? Ya pertama, ya semuanya pertama. Iya. Tapi cerdas tuh maksud aku tuh udah mencakupi semua gitu. Jadi cerdas itu belum Cerdas tuh udah pasti kalau Tajir belum tentu. Belum tentu. Iya, Cerdas beda tuh belum ya. tentu attitude-nya bagus. Bodoh banget aku ya. Jadi ini tapi menurut saya ya beda-beda mungkin setiap orang. Oh gini deh, ya udah aku ralat. Yang pertama dia punya iman dulu, bener. Oh, itu iman. Iman. Iya. Ya, iman tuh penting karena kalau dia bisa meninggalkan Tuhannya gimana kita gitu. Oke, Oh, berarti iya. satu iman ya. Iman. Kalau udah iman kan mencakup semua kan. Ah, ya, iman tuh termasuk Iya. attitude-nya. Iya. Berarti satu takut sama Tuhan. Iya, itu Nah, pasti, itu berarti pasti. termasuk Iya. attitude, termasuk inner beauty semua lah itu Ya, mencakup kedua itu. tajir lah, oke. Tajir, berarti fisik terakhir. Enggak, ketiga. Habis Dia terakhir dong ketiga. Iya dong. Emang terakhir? Iya terakhir. Nah, kan ini fisik terakhir, tapi tadi bukan apa berarti kita ini pernah ya. bahas tuh kan laki-laki apa? Tiga tuh. Ada Tiga. 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 Satu ganteng, dua tajir, Iya. ketiga setia. Iya. Cuman kan nggak mungkin dapat Nggak mungkin tiga-tiganya tiga-tiganya. biasanya. Lu pilih yang mana? Masa sih, Dok? Iya. Iya, kalau lo dapet yang Ya udah, harus pilih dua. tajir Nggak nih. bisa semua. Nggak Coba, bisa. coba Pilih. pengalaman kan Pengalaman. pacaran udah banyak ya misalnya. Enggak banyak. Nah. Aku matanya dikit. Oke, misalnya mantan nih. Kalau mantan yang ganteng, setia, biasanya biasa-biasa aja atau nggak terlalu tajir, Tajir biasanya. kok. Oh, ganteng, tajir. Tiga-tiganya? Tiga-tiga? Iya. Oh, Aja, pantes. tapi kan ada aspek lain yang bikin Pantesan nggak stresnya. jadi, nggak ada. Pantesan nggak jadi kan, nggak jangka panjang kan berarti. Yang mana yang itu? Yang tajir, ganteng, Iya. dan setia. Oh enggak, kan apa yang Nah, gimana tajir, ganteng, setia ini berapa lama nih sama dia? udah 8 tahun? Oh, maksudnya 8 tahun. Oh, ini mah Tapi ujiannya nggak bukan di situ. bukan ini kali ya. Ada sih Dok, menurutku ada aja. Oh. Tapi 1001. Dia berarti dapat Iya. untung dia Jangan. dapat yang tajir, ganteng, Hah? bukan 1.001 tuh 1.100.000 1.001.000. tuh. Iya, amin. 2.100.000. Tapi amin, amit kita nggak tahu ujian, tapi ya semoga doain aja. Tajir, ganteng, setia. Iya. Amin. Impoten enggak? Amit, amin. ada ininya lagi. Tajir, ganteng, setia, tapi ada kurangnya. Iya. Ada Bisnya ada. Belok-belok lagi Bisnya nggak? ada, tapi bukan ibotan. Oke, negatifnya apa coba? Tajir, ganteng, setia. Negatifnya apa? Iya, negatifnya. Masa dibuka di sini? Enggak, kan nggak tahu siapa Iya, orangnya kita nih. nggak tahu orangnya. Kita nggak tahu orangnya. Dibuka nggak? Nah, di-cut ya?
Disensor ya, Enggak. disensor ya. Ini kan nggak nyebut nama orangnya. Nggak nyebut Nggak, nama Enggak, ini bukan orangnya. jangan sebut nama, jangan sebut. Enggak, Sifatnya. yang bikin nggak, oh sifatnya dia. Sifatnya Nama gitu. orangnya. Tajir ganteng, kurangnya apa Kurangnya gitu. apa? Jangan nyebut namanya. Iya. Ada kurangnya ada. Kurangnya apa? Ada Apa? lah. Satu aja. Ah. Bocoran deh. Ayo. Enggak, jangan lah. Banyak. Enggak, tapi bukan impoten, bukan. Bukan. Ada kayak anak kecil kali ya. Oh, itu iya. mah. Hah? Tajir, ganteng, kaya, tapi kekanak-kanakan. Tapi siapa tahu ada Sometimes, kurangnya ya. stuck di usia SMA lah dia ngerasain mungkin gitu. Oh. Iya. Mungkin kedepannya seperti apa proyeknya? Tadi kan bahas Iya, iya. Sebenarnya Kedepannya aku- tuh punya apa Visi. namanya? Apa yang mau dilakuin Lakukan. lagi? Apa buat ke depan? Kayaknya aku sekarang lebih tertarik sama sosial media ya. Gitu. Aku melihat sosial media ini sebenarnya sebenarnya aku udah terlambat banget. Dari dulu tuh pengen gitu, cuman males. Tapi sekarang udah nggak males. Jadi aku ngelihat banyak sekali kesempatan dari sosmed gitu untuk pokoknya banyak banget lah, sosmed tuh udah banyak ngasih kita kesempatan untuk kerjaan, menciptakan menghasilkan kerjaan dari sana. Cuman tuh dari dulu tuh kita nggak ini aja, nggak terlalu nggak terlalu aware ke situ ya gitu. Tapi sekarang udah mulai lah gitu, dan alhamdulillah hasilnya baik gitu. Dan masih ini ya, masih keep going sih aku gitu ke sosmed. Tapi kalau film ada ya aku tetap ambil juga gitu. Cuman mungkin sinetron dari berapa tahun lalu aku udah milih-milih gitu, yang mana yang enak aku ambil, yang mana enggak gitu. Kan pernah tuh sempat syutingnya nggak sehat, itu aku juga ngundurin diri. Aku tuh kebanyakan ngundurin diri karena aku mikir kesehatan juga perlu kan. Kita dapat duit banyak-banyak Iyalah, kesehatan yang untuk utama. masuk UGD mulu, aku bayar ngapain juga gitu. Jadinya kayak apa tuh win-win apa sih Itu apa namanya? Jadi rugi juga. bukan win-win solution, Bukan berarti win-win maksudnya solution. banyak kan ruginya dibandingin ruginya karena juga, gitu. jadi duitnya dapat honor lumayan tapi habis buat bayar rumah sakit, kesehatan ngapain segala. ya kita. Nah itu jadi Berarti satu rajin, tekun, iman kuat, ya kan? good looking. Terus good looking, terus Rajin. kalau sakit-sakit gratis Oh, iya. dokter Udi lah. Oh iya. kan? Iya, iya, iya. Kalau cantik dokter Frankie lah. Kalau misalnya ada teman-teman yang tadi kan yang punya prinsip kan, kalau ada teman-teman yang nggak mau dikasih mobil, rumah, Tapi jangan kayak aku ya, bodoh banget. tanya dok, Jangan. iya dong itu kan bener ya. Iya. Nggak bikin kaya Jadi- banget juga kayak. Kan nggak perlu kaya, yang penting sehat kan. Iya. Jadi Sehat ya Gampang. gue, cantik ya lo, gitu kan? jadi kalau perlu yang nggak perlu rumah, nggak perlu apa tadi duit ya. Nggak Perlu loh. Iya perlu Kan kalau kok. temen-temen gitu ya. Kayak gini-gini dapat kok Ada ada nih. rumah gitu. Betul lah. itu idaman. Masa kita mau tinggal di gubuk? Idaman semua lelaki. Yang nggak perlu mobil, nggak perlu rumah. Enggak juga. Aku tetap nanya, kamu ini beliin aku apa? Gitu. Kata dok, aku tagih lah kalau udah jadi pasangan tagih. Oh, ya, gitu. oke. Terus ada terakhir ada yang mau disampaikan nggak ke netizen misalnya Apa apa? ya? Maksudnya Oh, ini. kadang-kadang kan ada yang orang-orang suka salah tangkep, salah iya. paham. Iya, ya. iya. Nah, kita tuh nggak bisa menilai orang dari apa yang kita lihat, apalagi di sosmed gitu. Kita nggak bisa gitu menilai, apalagi dari katanya itu nggak benar. Sekarang tuh zamannya fitnah gitu kemana-mana. Terus zamannya orang tuh menebar kebencian tuh gampang banget gitu. Aku tuh banyak lumayan sering jadi korban fitnah sebenarnya, kayak dibilang ini tapi yang deket tuh udah tahu aku kayak gimana. Nah jadi jangan gampang percaya, jangan percaya satu pihak. Tetap ya kalau selagi tidak merugikan kalian ya udahlah gitu. Tapi pun menilai dengan apa yang ada di hati kalian aja deh. Kalau kalian nyaman sama nih orang dan tidak yakin bahwa nih orang negatif ya udah gitu. Tapi kalau kalian yakin dengan dia negatif ya udah, balik lagi ke pikiran kalian masing-masing, nyamannya berpikir seperti apa. Tapi ya jangan dipercaya apa yang ada di sosmed, itu semua belum tentu bener gitu. Yang tadi aku dikira happy terus ya aku sih amin, cuman kan aku juga punya struggle gitu. Berarti jangan ngejudge orangnya. Ya, nggak bisa asal ngejudge Berarti orang. kesimpulan apa, Rut? Kesimpulannya? Kesimpulannya,
nggak bisa, ya asal ngejudge lah, nggak bisa lah. Dari ini omongan semua yang lu simpulin apa nih? Dari Simpulannya simpulan pesan atau apalah gitu. Kayak ya hidup tuh, ada lagi nih, hidup tuh udah Oh, masing-masing. ada lagi tambahannya. Semua orang tuh udah, kata aku durasinya 2 hari. 2 hari. Dia curhat ya. 2 hari. Dia dari tadi closing. Dia curhat. Udah. Nah intinya kita tuh semua manusia tuh punya ujiannya masing-masing. Jangan jahat-jahat sama manusia lain gitu. Kita nggak tahu apa yang udah dia lewatin, apa yang ini lewatin. Kayak orang lihat dokter, oh enak banget jadi dokter, nggak tahu aja yang dia lewatin apa gitu. Kan pasti Ada ada. yang mau tahu? Nggak usah tahu. Kalau Nggak curhat, usah. bukan 2 jam Nggak nih. usah. 7 minggu. Oke, kesimpulan Dot dari Iya, ini dokter. sosok Jihan. ya. Jadi maksudnya beliau ini orangnya sosok yang saya yang nggak gampang teriming-imingi oleh Oh, bener. luar. Dia lebih menggunakan prinsip tetap butuh uang, tapi Iya, caranya harus yang wajar. Wajar, bener. Dan kondisi sekarang yang halal ya, halal ya. Ya, kan kita nggak boleh ngejudge orangnya. Kondisi sekarang ya beliau kan sambil ini kan mereka ya Masih merintis untuk kok. merintis kerja, tapi kan kalau memang lagi Katanya banyak punya itu pikiran, juga ya. apa tuh? Punya bisnis makanan ya. Maksudnya Oh, ada Aku iya, baru iya. mau nyoba F&B, jadi F&B, temenku itu ya. buka kafe. Karena kan suka masak kan. Nanti boleh lah kita mampir Ya, boleh mampir ya. Iya. Kalau mau main padel di Low Breeze guys, Nah, seru tuh. banget Oh. tempatnya Low Breeze. Jadi Iya, iya. di Low Kemang Selatan sini. Buat kalian yang suka padel atau pengen nyoba main padel tuh di Low Breeze tuh enak banget. Kenapa harus Low Breeze? Harganya untuk ukuran Kemang tuh tidak mahal. Satu, kedua di sana tuh ada free cold plunge, sauna sama jacuzzi itu free. Terus enak banget. Di sana tuh tempatnya enak, relax, bikin relax lah kalau udah ke toiletnya abis main tuh kalian bisa, oh enak banget cold Kita plunge, langsung ke toiletnya jacuzzi. aja. Bisa dong, ada orang habis lari, Relax, ada tuh boleh. di sana. Jadi Oh, iya, relax. iya, Jadi iya, kita Iya, relax. iya. Mungkin kalau nggak main bisa bayar kali ya, tapi kalau main kan free. Iya. Seru Nah, banget. kita coba kita lihat. Nah di sana ada tempatnya. kafe dus, Nah, cobain itu makanan di kafenya. kafe, cobain makanan dan cemil-cemilan di kafe dus itu enak banget guys. Iya. Nah, itu menunya ada menu. Nah buat anak-anak Pontianak yang kangen dengan masakan Pontianak itu di sana juga ada tuh makanan Pontianak. Intinya tuh kan Dus. kalau lu Kafe. stres, udah main padel situ. Iya. Titik, udah mau makan di situ. Iya, kalau mau- Jadi yang ini punya- dari semuanya Tetap- intinya Low Breeze. kalau lu stres udah Low Breeze. mau sehat ke sana, Sana. kan? Jaga badan ke sana. Sana. Iya. Mau makan enak, mau makan sana. enak, sana. Terus mau apa lagi? Mau happy di jaringan, sana. cari jaringan Mau link. cari jodoh juga bisa di sana. Oh, gitu. Tuh, teman gue banyak tuh jomblo cewek cowok kesana aja. Nggak perlu mobil, nggak perlu rumah, yang penting kasih Jangan- kerjaan. Nah, itu teman gue bukan gue, beda. Oke. Thank you.